akan membahas kisi-kisi full dari nomor 1 sampai 50. Ustazah akan coba bahas satu-satu di yang ada kelas 7 dan kelas 8-nya saja. Dan yang untuk kelas 9 nanti kalian bisa cek-cek di bukunya sendiri. Atau nanti kalau misalnya kalian ada yang belum paham bisa langsung japri Ustazah atau Ustadz Nasrul. Gitu ya. Kita ke yang nomor 1 dulu. Mungkin semuanya sudah pegang kisi-kisi. Ustazah harapannya kalian semuanya sudah pegang kisi-kisi. Di situ itu kelas 7 ya, materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ada tindakan ekonomi, ada motif dan prinsip ekonomi. Untuk mempercepat waktu, saya sudah jelaskan perbedaan ketiganya. Berarti ini nanti soalnya ada hubungannya dengan ketiga ini. Bisa dia motif, bisa dia prinsip, dan juga bisa dia tindakan. Kalau tindakan ekonomi, itu jelas adalah perbuatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? 3 ya. Ada distribusi, konsumsi, sama produksi. Nah, ini tindakannya. Tindakannya, contoh, nih ya, Ustazah mau ke pasar, butuh ikan yang harganya lebih murah dari pasar yang di dekatnya Ustazah. Itu namanya tindakan ekonomi. Tindakan yang Ustazah lakukan, dan itu bisa menguntungkan Ustazah. Ya, itu tindakan. Contoh, di dekatnya Ustazah itu ada toko baju. Ya, tapi jauh dari tempatnya Ustazah itu juga ada toko baju tapi harganya lebih murah dengan kualitas yang sama dengan toko yang ada di dekatnya Ustazah. Nah, itu berarti Ustazah tapi memilih yang di jauh dari tempatnya Ustazah, bukan yang di dekatnya karena harganya lebih murah. Itu berarti sekarang Ustazah sedang melakukan tindakan ekonomi. Berarti ini lebih ke perbuatan realnya. Itu kalau tindakan ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, dia prinsip saja. Setiap orang prinsip ekonominya sama. Mau itu yang memproduksi, mau itu yang melakukan kegiatan perekonomian, pasti punya prinsipnya sama. Satu, pengen mendapatkan keuntungan buat yang produksi, yang konsumsi, pengen dapat barang bagus dengan harga murah. Itu prinsip ekonomi. Jadi dia melakukan hal sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip, tanpa ada tindakannya. Paham ya sampai sini? Kalau Paham. tindakan, jadi kalau nanti ada soal, oh ini kok ada tindakannya, dia berjalan, dia berlari, dia membuat, nah itu berarti tindakan ekonominya. Kalau hanya sebuah tidak ada tindakannya, berarti itu prinsipnya. Nah, sekarang ke motif ekonomi. Ada orang yang ketika pencalonan RT RW, dia itu ngasih uang ke masyarakatnya. Atau dia punya kebijakan yang bagus. Nah, itu namanya motif ekonomi. Motif apa? Motif supaya dia dipilih. Ada lagi misalnya motif ketika ada bencana, kita mengumpulkan bantuan. SMP Al Furqon mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Itu namanya motif sosial. Jadi dia melakukan kegiatan perekonomian karena ada motifnya. Bisa motif mencari keuntungan, bisa motif sosial, bisa motif karena memang dipuji. Contoh, ada satu kelas 2 orang sama-sama pinter ya, tapi yang satunya ini biar tidak dikalahkan dengan teman yang satunya, dia sampai les tambahan, les privat. Berarti motif dia adalah motif supaya dapat mengalahkan temannya. Jadi ada maksudnya. Dia melakukan kegiatan ekonomi itu ada maksudnya. Itu motif ekonomi. Yang nomor 1. Terus perbedaannya. Lalu yang kedua. Nah, ini contoh kegiatan prinsip ekonomi. Contohnya gampang. Ketika rumah produksi nyari tempat produksi yang dekat dengan bahan mentahnya. Nah, itu contohnya prinsip ekonomi. Ketika orang jualan sengaja sel besar-besaran 50% supaya menarik pengunjung. Nah, itu namanya prinsip ekonomi. Jadi contoh prinsip itu seperti itu. Ketika Al Furqon membuat lomba seperti Atomik untuk menarik jumlah peserta didik biar banyak yang masuk Al Furqon, biar tahu SMP Al Furqon seperti apa, makanya adanya Atomik. Nah, itu termasuk dengan prinsip ekonomi.
Jadi contoh prinsip ekonomi ini adalah kegiatan yang dilakukan tapi belum ada tindakannya supaya kita mendapatkan satu, keuntungan, dua, mendapatkan kalau misalnya jualan keuntungan, kalau konsumsi dia mendapatkan kepuasan diri sendiri. Nah, itu termasuk dalam prinsip ekonomi. Jadi itu perbedaannya. Nanti ketika ada soal kamu baca lagi. Ini ada tindakannya enggak? Oh, kalau ini ada tindakannya berarti ini tindakan ekonomi. Oh, ini kalau ada motif terselubungnya berarti ini motif ekonomi. Sebenarnya begitu saja. Ya, kita lanjut yang nomor 3. Nah, ini contoh motif ini sudah Ustazah tidak perlu menjelaskan lagi. Sudah tadi Ustazah kasih contoh. Yang nomor 4, di situ hukum penawaran. Kalian Ustazah ingatkan lagi ya, ada hukum penawaran, ada hukum permintaan. Diingat-ingat. Kalau hukum permintaan, panahnya naik turun. Ketika harga naik, maka barang yang diminta turun. Itu hukum permintaan. Ketika harganya turun, maka barang yang diminta itu naik. Itu hukum permintaan. Jadi panahnya bolak-balik atau berbanding terbalik. Kalau penawaran, hukumnya beda. Ketika barang yang ditawarkan atau harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Ya, kalau tadi permintaan naik turun, kalau penawaran berbanding lurus. Kalau permintaan berbanding terbalik, kalau hukum penawaran berbanding lurus. Naik-naik semua, turun-turun semua. Itu. Kurvanya, Ustazah tunjukkan kurvanya ya, sebentar. Saya bisa share di sini nggak button Geostat? Iya, iya. Saya tidak bisa ini, Kak. Kalau kurva permintaan, ya, kurva permintaan, nanti kalian bisa searching sendiri untuk menghemat waktu. Ini masih Ustazah tidak menyiapkan bentuk kurvanya. Pokoknya kalau kurva permintaan, ya, itu bentuknya seperti segitiga siku-siku, lalu panahnya ditarik dari ujung. Jadi bentuk segitiga siku-siku. Bentuknya tahu segitiga siku-siku? Tahu. Bentuk segitiga. Nah, itu seperti kurva permintaan. Kalau kurva penawaran, ya, itu dari ujung titik ujungnya ke atas. Nanti kalian bisa searching bentuk kurva permintaan dan penawaran. Pokoknya yang perlu kalian ingat adalah hukumnya. Kalau permintaan itu berbanding terbalik, kalau penawaran dia lurus. Berbanding lurus. Berarti harga naik, barang yang ditawarkan naik. Nah, itu penawaran. Kalau permintaan harganya naik, barang yang ditawarkan berarti kalau permintaan harga naik, barang yang diminta berarti naik atau turun? Turun. Turun. Oke. Lanjut lagi kita ke nomor 6. Kurva penawaran nanti kalian cari sendiri. Nah, ini jenis pasar. Pasar itu banyak. Kebetulan di sini jenis pasar adalah dari segi waktunya. Kalau pasar dari segi waktunya, ya, ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, tahunan. Itu kalian sudah tahu. Harian berarti dia buka tiap hari dari Senin sampai Minggu. Dan ada waktunya, pagi sampai sore, sore sampai malam, itu namanya harian. Kalau pasar mingguan berarti dia 1 minggu 1 kali. Bulanan 1 bulan 1 kali. Tahunan berarti dia 1 tahun 1 kali. Itu kalau dilihat berdasarkan waktunya. Itu yang nomor 7. Selanjutnya, Ustazah ke yang nomor 8. Ini Ustazah tunjukkan gambar. Kalau ini Ustazah siap sebentar. Jangan rame, Adik. Bentar. Bentar ya, Rek.
Aki. Ini dia. Oke, sorry. Bisa kelihatan nggak ya ini gambarnya Usada? Bisa kelihatan gambarnya kan? Kalian bisa melihat gambarnya Usada nggak? Bisa, Bisa. Oke. Ini adalah alat yang ada di zaman praaksara. Ini adalah alat yang ada di zaman praaksara. Ya, di situ ada kapak lonjong, di situ juga ada perhiasan. Rata-rata kalau di zaman praaksara, bahan yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut itu berasal dari batu, bisa juga berasal dari tulang, bisa juga berasal dari logam, tanduk hewan yang sudah meninggal, seperti itu ya. Itu adalah bahan dasarnya. Biasanya lalu dari bahan-bahan tersebut mereka buat seperti kapak, alat serpi itu dibuat seperti batu tapi yang bentuknya tajam, lebih tipis untuk memotong hewan biasanya. Atau juga sampai mata panah, itu biasanya mata panah sudah ada di zamannya logam. Jadi seperti itu, bentuknya seperti ini. Rata-rata paling banyak itu ada di batu, logam, ya. Itu di zaman praaksara. Selanjutnya di nomor 9, ya. Kalau senjatanya, kalau tadi bahan yang digunakan ada batu, ada tulang, ada logam, ya. Kalau alatnya, bahannya dibuat apa saja, ada yang dibuat kapak genggam. Kapak genggam yang bentuknya seperti ini. Kenapa dia disebut kapak genggam yang paling atas itu? Karena dia hanya biasa dipegang, digenggam seperti ini. Jadi dia belum dimodif apapun, masih dalam bentuk kasar, ya. Lalu ada kapak perimbas. Nah, kapak perimbas di sini ini kapak pendek. Iya, tah, masih di folder tah. Rek, Usada menampilkannya folder apa sudah berupa gambar ini, Rek? Folder. Masih folder, Us. Folder. Sebentar ya. Kok masih folder ya? Coba saya ini dulu. Share lagi. Nah. Wes, Lore. Sudah? Belum? Padahal ini saya sudah buka folder loh. Sebentar. Bentar. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Aman, oke. Oke. Bentar lagi. Sudah lanjutkan ya. Sudah lanjutkan. Jadi itu seperti yang kalian lihat di gambarnya ya. Jadi kalau bahan bakunya atau bahan untuk alatnya itu bisa dari batu, bisa dari tulang, tanduk ya, ataupun logam. Kalau alatnya itu bisa dibuat dia seperti kapak genggam, kapak perimbas, atau kapak persegi, kapak lonjong ya, semuanya itu sudah mata panah dan lain sebagainya. Dibuat seperti itu ya. Jadi itu gambarnya kalian nanti bisa lihat sendiri seperti apa sih kapak genggam, sekalian kalian belajar nanti kalian bisa searching sendiri. Pokoknya kalau nggak ada yang nggak paham kalian bisa wapri Ustadzah atau Ustadz Nasrul. Kita ke yang nomor 10 ya. Ke yang nomor 10, teori penyebaran agama Hindu-Buddha. Teori penyebaran agama Hindu-Buddha itu dibagi menjadi 4. Ada teori Brahmana, ini kelas 7 masih. Ada teori Waisya, ada kesatria, sama arus bolak-balik ya. Kalau teori Brahmana ya, teori Brahmana adalah teori yang mana penyebaran agama Hindu-Buddha. Ini sudah ada ya di buku catatan kalian, mungkin kalian sudah pernah dijelaskan di kelas 7, harusnya ada. Bentar. Teori Brahmana, Usada suaranya masih terdengar, Rek? Soalnya di sini berisik sekali. Masih, Bu.
Oke. Teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwasanya agama Hindu-Buddha ya yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Brahma, pendeta atas undangan raja-raja lokal. Itu kalau Brahmana. Kalau kesatria berarti dari kesatria itu apa artinya kesatria? Kesatria itu apa? Raja. Hah? Kalau teori Bangsawan. kesatria apa? Bangsawan, Kalau tadi Bos. Brahmana Bangsawan. pendeta. Bangsawan. Bangsawan, betul sekali. Kalau teori Waisya? Pedang. Pedagang. Oke, Pedagang. teori Waisya itu adalah golongan pedagang. Kalau teori arus bolak-balik, ya, itu berarti berdasarkan orang Nusantara yang belajar di Hindu-Buddha, belajar di negeri orang, lalu kembali lagi ke negaranya untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itu namanya teori arus bolak-balik. Berarti kalau Brahmana tadi pendeta, kalau kesatria tadi bangsawan, kalau misalnya satu lagi Waisya itu pedagang, kalau arus bolak-balik adalah orang kita sendiri, Nusantara sendiri yang belajar di luar lalu kembali kepada Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itu yang nomor 10. Yang nomor 11, nah kalau tadi kita bicara tentang alat dan juga bahan yang digunakan pada zaman praaksara, kalau yang di nomor 11 itu dikisi-kisi tentang penggunaan atau bangunan peninggalan prasejarah. Ini macam-macam. Nanti kalau kalian bisa searching menemukan banyak macamnya. Ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, semuanya berbahan dasar batu rata-rata. Ada yang memang dibuat seperti menhir, itu dibuat untuk khusus pemujaan roh-roh nenek moyang. Ada yang memang khusus untuk sebagai penanda makam. Ada yang digunakan juga bahan peninggalannya untuk dia tempat menaruh sesajen kalau bahasa kita ya. Nah, nanti macam-macam. Kalian nanti kalau mau cari di googling ya, peninggalan prasejarah. Nanti kalian akan menemukan ada punden berunda juga di situ, termasuk candi, artefak, batu yang ada tulisannya itu yupa dan lain sebagainya itu juga termasuk peninggalan prasejarah. Macam-macam. Jadi Usada tidak tahu nih nanti soalnya peninggalan apa yang ditanyakan. Jadi seperti itu ya. Lanjut ke nomor 12. Nah, di 12 di situ dikisi-kisi masa kehidupan prasejarah sama sejarah. Gampang sebenarnya. Perbedaan antara kehidupan prasejarah dan sejarah itu hanya kuncinya di kalau pra dia belum mengenal tulisan, kalau sudah sejarah berarti dia sudah mengenal tulisan. Sudah tahu dia bagaimana cara bersosialisasi, berpolitik, itu sejarah. Kalau pra, dia masa di mana belum mengenal tulisan. Jadi masih sangat awam sekali. Jadi seperti itu. Itu perbedaan yang paling mencolok antara prasejarah dan juga sejarah. Nomor 13, di situ mengaitkan pengaruh agama Hindu-Buddha. Di abad kelima, ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, perubahan yang paling sering terlihat atau sangat sering dibahas, biasanya kalau di soal itu keluarnya, yaitu tentang perubahan sistem sosial, kasta. Jadi sudah ada kasta, ada golongan raja, ada golongan bangsawan, mungkin raja, golongan tengah, golongan keluarga raja, lalu paling bawah sendiri itu biasanya sudah mengenal seperti itu. Jadi ketika Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia sudah mengenal seperti itu. Lalu habis itu juga aksara dan bahasa. Semenjak agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, bahasa yang diperkenalkan ke kita itu adalah paling kita sering mungkin dengar yaitu bahasa Sanskerta. Itu juga termasuk dalam pengaruh agama Hindu-Buddha di abad kelima, yaitu masuknya bahasa Sanskerta.
Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sistem pemerintahannya juga seperti itu, dilihat dari sosial budayanya, dilihat dari bahasa dan juga tulisannya. Perubahannya di situ. Lalu kita ke pasar sekarang. Pasar di sini barang yang punya nilai guna berdasarkan waktu, tempat, dan kepemilikan. Ustazah kasih contoh ya. Ketika kita bawa pasir, truk bawa pasir, ya, dari sungai lalu diangkut ke truk dibawa ke toko bangunan. Dia lebih berguna di sungai apa ketika dia sudah sampai di toko bangunan? Toko Pasir bangunan. tersebut. Nah, ketika dia di sungai, pasir tersebut tidak ada harganya. Karena dia hanya butiran batu-batu kerikil kecil gitu kan, yang tidak ada orang yang mau ngambil juga. Tapi ketika dia sudah pindah tempatnya di toko, maka banyak orang yang beli, entah itu untuk membangun, entah itu untuk apapun. Jadi pasir itu termasuk dia barang yang punya nilai guna ketika tempatnya berbeda. Pasir yang awalnya tidak ada gunanya sama sekali, tapi ketika berpindah tempat, maka pasir tersebut termasuk barang yang berguna ketika tempatnya berbeda. Itu kalau dilihat berdasarkan tempatnya. Kalau waktunya, contoh pasar malam. Pasar malam. Berarti dia hanya bisa kita gunakan atau dia hanya berguna ketika malam hari saja. Siang nggak ada yang mau datang. Siapa yang mau panas-panasan di seperti itu? Kalau malam dengan gemerlap lampu, ada orang banyak jualan. Nah, itu berarti kalau seperti itu pasar itu hidup ya dan berguna berdasarkan dari waktunya. Oh, lihat nih waktunya. Nanti Ustazah nggak tahu nih, soalnya dia nanti pasarnya berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktunya, atau dia berdasarkan kepemilikannya. Kalau kepemilikan gampang. Kalau kalian punya uang koin yang sudah tidak ada harganya sama sekali, atau barang kuno, kalian bukan kolektor, ya nggak ada harganya sama kalian buat kerokan. Tapi kalau bagi kolektor, ketika dia pindah ke kepemilikannya, maka dia punya nilai guna. Itu berarti berdasarkan kepemilikan barangnya. Berarti nanti kalian bisa lihat sudah, bisa cocokkan sendiri. Ini masuk yang mana? Kepemilikan, waktu, atau tempatnya. Jadi seperti itu. Itu di yang nomor 14. 15. Di situ ada beberapa upaya, banyak sebenarnya upaya pemerintah dalam menangani agrikultur atau pertanian yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Salah satunya adalah pemberian subsidi pupuk, misalnya ya. Misalnya ini. Habis itu ada eco farming. Tahu eco farming apa? Ada yang tahu eco farming itu apa? Itu salah satu kebijakan pemerintah juga, ya. Jadi ada satu kebijakan di Indonesia untuk meningkatkan agrikultur di Indonesia. Salah satunya selain memberi subsidi pupuk, selain mungkin diperbaiki irigasinya, mungkin diperbaiki sistemnya dan lain sebagainya, ada lagi satu lagi yaitu eco farming namanya. Tulisannya biasa EKO farming. Itu apa? Dia itu adalah pupuk organik yang memang sengaja dibuat ya, yang sangat aktif sekali untuk memperbaiki kondisi tanah, untuk vitamin bagi tanaman, dan fungsinya dia banyak. Hasil panennya bisa lebih cepat dan harganya juga sangat terjangkau. Itu namanya eco farming. Itu biasanya disubsidi sama pemerintah, diberikan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan agrikultur Indonesia. Dan ini berlaku untuk tanaman semua tanaman. Ya, baik itu tanaman seperti padi atau tanaman sawah atau juga tanaman-tanaman kebun. Biasanya seperti itu. Jadi macam-macam. Kemungkinan nih kalau Usada lihat kalau misalnya kisi-kisinya seperti itu bunyinya, soalnya mungkin nanti apa contoh kebijakan pemerintah dalam biasanya seperti itu. Nanti kalian lihat saja. Ya, nanti kalian lihat saja.
Langsung ke nomor 16. Nah,